Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia. Saya dari Pendidikan Kimia kelas B. Saya dari kelompok pertama yang tadi presentasi. Karena saya tidak bisa menjelaskan di dalam Google Meet karena terkendala sinyal, maka izinkan saya untuk menjelaskan di dalam video ini. Baik, saya akan menjelaskan beberapa submateri mengenai identitas nasional. Yang pertama mengenai definisi. Jadi secara etimologis, identitas nasional itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang atau sesuatu yang mampu membedakannya dengan yang lain. Demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat juga pada kelompok. Misalnya, salah satu identitas yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dapat diakui yaitu KTP atau kartu tanda penduduk. Yang selanjutnya ada juga NPWP atau nomor pokok wajib pajak, di mana setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki perusahaan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengertian identitas nasional selanjutnya itu mengenai nasional. Jadi disebut juga sebagai sifat kebangsaan atau diartikan juga sebagai kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, dan sebagainya. Jadi, identitas nasional itu dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, di mana jati diri sendiri itu merujuk kepada sifat atau siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, dari definisi tersebut terdapat makna dari identitas nasional sendiri. Identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa, di mana seorang itu tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada menurut Sadarsono pada tahun 2002 bahwa jati diri itu merupakan lapisan pertama yang nantinya menentukan karakter seorang dan kepribadian dari seseorang itu. Nah, sedangkan menurut Kailan pada tahun 2002 juga, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dari bangsa Indonesia. Jadi, jati diri itu sebenarnya mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan juga keunikan. Perlu kiranya dipahami bahwa Pancasila itu merupakan identitas nasional bangsa Indonesia yang unik, di mana sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam Pancasila tersebut sebagai jati diri bangsa yang menunjukkan identitas kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor yang pertama itu primordial. Primordial ini merupakan kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik yang serupa. Nah, ini itu meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, juga bisa adat istiadat. Faktor yang kedua yaitu sakral atau bisa disebut sebagai keagamaan atau agama. Ya, jadi sakral ini dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat. Faktor sakral ini atau keagamaan memiliki peranan penting dalam penciptaan identitas suatu komunitas, karena agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Faktor yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh ini merupakan kepemimpinan dari para tokoh yang disegani atau juga dihormati. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang untuk menyatukan bangsa, di mana pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat. Maksud dari penyambung lidah rakyat ini yaitu sebagai pemersatu rakyat dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Nah, di Indonesia sendiri ada pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara, contohnya yaitu Insinyur Soekarno yang sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Faktor yang selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai prinsip kesediaan warga bangsa yang bersatu dalam perbedaan. Faktor yang selanjutnya yaitu sejarah.
Persepsi yang sama di antara masyarakat Indonesia tentang sejarah mereka, pengalaman-pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan. Nah, apa yang dialami oleh suatu bangsa ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, presensi yang sama tentang pengalaman masa lalu ini sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan, nah tentunya semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaannya. Faktor yang terakhir yaitu kelembagaan, di mana faktor kelembagaan ini dapat berupa seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, partai politik. Nah, lembaga-lembaga ini melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal usul dan golongannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis identitas nasional. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki berbagai bentuk identitas nasional. Misalkan mulai dari lambang negara, mengenai lagu kebangsaan atau simbol negara dan sebagainya. Yang dimana secara umum itu bentuk-bentuk identitas nasional bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur yang sebagai berikut. Yang pertama, identitas fundamental, di mana identitas fundamental ini berarti identitas yang bersifat mendasar atau pokok. Nah, dalam hal ini Indonesia itu memiliki identitas fundamental, yakni Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman serta dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga bisa menjadi pedoman dalam beretika dan sebagai pandangan hidup orang Indonesia. Nah, jenis yang kedua yaitu identitas instrumental, di mana Indonesia itu memiliki identitas instrumental yakni Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, juga Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Yang terakhir yaitu tentang identitas alamiah, di mana Indonesia itu memiliki identitas alamiah yakni keragaman suku, agama, budaya, bahasa, kepercayaan, serta bentuk negara kepulauan. Negara Indonesia itu terkenal akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan juga budayanya. Nah, selain itu identitas ini bersifat alami. Dapat kita lihat dari namanya juga alamiah, jadi tentunya bersifat alami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus. Nah, studi kasus yang dibahas dari kelompok kami itu mengenai pengklaiman identitas nasional oleh negara asing. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak bentuk identitas nasional seperti yang telah saya sebutkan, dari lambang negara, bahasa, simbol, termasuk kebudayaan yang cukup banyak dan bahkan sudah diakui oleh berbagai negara. Nah, namun pada kenyataannya ternyata dengan banyaknya warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk identitas nasional menjadikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, salah satunya itu permasalahan yang terjadi yaitu adanya pengklaiman identitas nasional oleh negara asing. Di slide tersebut atau di slide PPT dapat kita lihat ada poin pertama, mengapa sih suatu negara mengklaim negara lain? Nah, jadi ketika suatu negara mengklaim negara lain itu bisa saja karena perkembangan teknologi yang pesat yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat. Nah, termasuk generasi muda yang akan mewarisi warisan budaya tersebut yang mungkin saja dianggap kolot dan membosankan. Nah, ada juga mungkin alasannya karena merasa banyak kesamaan akar budaya. Contohnya misalnya Indonesia dengan Malaysia. Nah, dan alasan yang selanjutnya itu karena rasa ketertarikan terhadap budaya yang dimiliki oleh negara lain atau negara kita sendiri. Nah, poin selanjutnya itu apa sih tujuan negara mengklaim negara lainnya? Nah, kita ketahui Indonesia memiliki ragam warisan budaya yang terkenal dan pastinya atau tentunya banyak digemari. Nah, mungkin tujuan negara tersebut misalkan mengklaim
budaya negara Indonesia itu untuk membuat negara tersebut lebih banyak dikenal. Nah, yang tujuan selanjutnya menggunakan semua budaya yang dimiliki Indonesia untuk mempromosikan negara dengan alasan kedekatan budaya dan sejarahnya. Nah, padahal implementasinya itu tidak semudah itu untuk saat ini, apalagi mengenai perihal penggunaan budaya suatu bangsa untuk mempromosikan bangsa lain yang bukan pemiliknya. Tujuan yang selanjutnya bisa saja untuk mempertahankan turis agar menetap lebih lama di sana. Nah, misalkan suatu negara itu merupakan sasaran untuk para wisatawan berdatangan. Nah, karena budaya Indonesia banyak dikenal dan banyak digemari, mereka menggunakan budaya Indonesia itu agar atau mengklaimnya agar banyak turis yang bisa menetap karena ada kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Nah, poin yang selanjutnya yaitu mengenai seberapa penting identitas nasional sendiri itu bagi bangsa Indonesia. Nah, identitas nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan begitu bangsa Indonesia sendiri dapat dibedakan dan sekaligus dikenali oleh bangsa-bangsa lainnya. Nah, yang kedua juga identitas nasional penting bagi kelangsungan hidup. Maksudnya itu kelangsungan sebuah negara Indonesia karena dapat mempersatukan suatu negara dan bangsa. Nah, yang selanjutnya itu karena menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Dan juga dapat menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antara bangsa. Misalnya hubungan internasional. Identitas nasional ini penting juga karena dapat melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Dapat juga sebagai menjaga eksistensi negara dan dengan hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud. Nah, pertanyaan yang selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu, pernahkah negara Indonesia atau budaya Indonesia diklaim oleh negara asing? Jawabannya yaitu pernah. Karena banyak dari beberapa budaya Indonesia itu yang pernah diperebutkan bahkan diklaim oleh negara asing. Nah, misalnya kesenian asal Bali. Nah, ukir perak yang pernah diklaim oleh Amerika Serikat. Yang selanjutnya itu ada kopi gayo dan kopi toraja. Nah, kopi gayo ini pernah dipatenkan oleh Belanda atau bahkan diklaim. Nah, dan juga ada kopi toraja yang dipatenkan oleh negara Jepang. Nah, namun yang kerap kali sering terjadi pengklaiman atau banyak terjadi yaitu pengklaiman budaya Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia. Misalnya mulai dari batik, lagu Rasa Sayangnya, alat musik seperti reog ponorogo, makanan, wayang kulit, dan juga sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.